Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi ini, masih pada surah Al-Muzammil pada ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca Rabbil masyriqi wal maghrib. Jadi bacaannya ada yang Rabbu, ada yang Rabbi. Kenapa dibaca Rabbi? Karena sebelumnya itu menuntut dia untuk berbaris ke bawah. Wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi hendaklah kita itu ikhlas kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbil masyriqi wal maghrib. Ada yang membaca Rabbu karena ini adalah jumlah ibtidaiyah. Huwa Rabbul masyriqi wal maghrib. Ya, jadi Allah itu adalah Rabbul masyriqi wal maghrib. Rabbun itu apa? Di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi alhamdu itu makna istighraq. Jadi artinya segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun itu kalau di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan aslu Rabbi, kalimat Rabbun itu asalnya adalah min rabba yurabbi tarbiyah, mendidik sedikit demi sedikit hatta kamula, sehingga dia sempurna. Maksudnya apa? Manusia ini ketika diciptakan oleh Allah pertama sekali tidak dibiarkan begitu saja, makanya Rabbil Alamin, dari manusia diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke dunia, nikmat itu terus diberikan dan terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna manusia itu. Ketika manusia sempurna, Allah menuntut dia, kamu teringat enggak kepada saya, kata Allah. Ada dua kelompok, ada yang teringat kepada Allah, ada yang tidak teringat kepada Allah. Ini makna Rabbun. Jadi Rabbun itu kita bukan dibiarkan saja ketika hidup di dunia, tidak. Kita terus dipantau oleh Allah, diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rabbun. Makanya kenapa yang dikelola oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipantau oleh Allah, Rabbil Alamin. Alamin itu banyak, alam-alam yang banyak. Dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan 600 alam itu di tempat yang kering, 400 alam itu di tempat yang basah. Tempat yang basah salah satunya kita di bumi ini. Yang kita tahu kan cuma kita saja. Kita berpikir makhluk hidup itu kita saja yang tinggal di bumi ini. Padahal ada yang lain. Yang lainnya mana? Ada 400 makhluk yang tinggal di alam yang basah. Ada 600 yang di alam kering. Itu yang tidak kita ketahui. Makanya nanti di laut itu ada juga kehidupan. Di gunung ada kehidupan. Di udara ada kehidupan. Ada di planet yang lain juga ada kehidupan. Itu semua dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir Quraisy dulu, mereka itu menyembah bintang. Jadi bintang itu karena bintang ini bisa memberikan manfaat, memberikan faedah bagi orang kafir Quraisy, sehingga mereka ketika melihat bintang itu, namanya Syi'ra, nama bintang itu. Bintang itu bisa memberikan informasi kepada mereka kalau sebentar lagi akan datang musim hujan, musim panas, kemarau dan lain sebagainya. Kapan bagusnya kita pergi ke laut melalui bintang itu, namanya Syi'ra. Sehingga mereka menyembah bintang itu. Karena apa? Karena bintang itu memberikan manfaat dan faedah yang luar biasa. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, kenapa kamu sembah bintang itu?
Yang menciptakan bintang, yang menghancurkan bintang itu ana rabbus syi'ra, kata Allah. Sayalah yang mengatur dia. Kenapa kamu sembah dia? Kenapa tidak sembah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Rabbun. Kita mungkin melihat di dalam ayat lain, masyriq itu barat, maghrib itu timur. Maghrib itu barat ya, masyriq itu timur, timur barat. Kadang-kadang di dalam ayat lain Allah menggunakan kalimat dua, masyriqaini wa maghribaini. Kadang-kadang menggunakan kalimat banyak jamak, masyariqi wal magharibi. Kadang-kadang mufrad, rabbul masyriqi wal maghrib. Ini apa bedanya? Saya ulangi lagi. Kalimat masyriq itu barat ya. Timur, maghrib barat. Maka kita menyembah Allah itu menghadap ke barat, karena supaya sama semuanya, supaya menghadap kiblat. Kadang-kadang Allah menggunakan kalimat masyriqi wal maghribi mufrad dalam bentuk satu. Kadang-kadang Allah menggunakan kalimat dua, masyriqaini, dua timur dan dua barat. Kadang-kadang Allah dalam ayat lain menggunakan kalimat masyarik, banyak timur, wal magharib, barat. Ini apa maksudnya? Maka kita nanti jangan keliru. Ini kok bisa beda-beda nih, memiliki makna juga yang berbeda. Kalau Allah mengatakan satu, masyriqi wal maghribi, itu maknanya siang dan malam. Yang membuat siang, yang membuat malam itu adalah saya. Makanya sebelum matahari terbit itu kan malam. Ketika matahari sudah terbit itu siang. Waktu tenggelam lagi sudah malam. Yang membuat seperti itu, kata Allah, adalah saya. Maka Allah katakan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Satu. Ini bisa kita lihat nanti di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Yang kedua, kalau Allah menyebutkan Rabbil Masyriqaini wal Maghribaini, dua timur dan dua barat. Apa maksud dua timur dan dua barat? Ada dua musim. Yang musim ini ada semua di beberapa negara, musim panas dan musim Rabbul Masyriqaini, musim panas dan musim hujan. Walaupun negara itu tidak pernah turun hujan, yang jelas hujan pasti turun dalam setahun atau 2 tahun sekali pasti turun. Yang membuat musim panas, yang membuat musim hujan itu adalah saya, kata Allah. Ini kalau menggunakan kalimat Rabbul Masyriqaini wal Maghribaini, sudah dua. Yang ketiga, ketika Allah mengatakan Rabbul Masyariq, timur, yang mengatur timur dan barat, itu adalah saya. Apakah timur itu berubah-ubah dan barat itu berubah-ubah? Betul. Matahari tidak saja muncul sebelah timur, pas sebelah timur, bisa saja dia minggir sedikit. Ya nih Pak. Ini namanya Rabbul Masyariq. Yang membuat matahari itu terbit tidak pas, tidak pada tempatnya adalah saya, kata Allah. Makanya ketika dia terbenam, wal magharib, terbenamnya tidak pas di atas Ka'bah. Kadang-kadang bisa melenceng. Makanya dalam setahun itu ada beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali, matahari itu pas di atas Ka'bah. Makanya tidak semuanya arah kiblat itu di mana matahari terbenam, tidak. Maka ketika kita melihat ini sebelah barat mana ini, matahari terbenam, berarti kita sembah sebelah sini. Nanti pada beberapa bulan selanjutnya dia akan minggir lagi, Pak, akan mereng lagi, Pak. Maka pas di atas Ka'bah dalam setahun itu ada 2 kali. Ya. Maka ketika itulah kita mengukur arah kiblat. Pas ketika matahari berada di atas Ka'bah. Inilah namanya Rabbul Masyariqi wal Magharib. Sehingga ada fenomena aneh ya, di Jepang atau di mana itu, beberapa tahun yang lalu. Katanya matahari itu sudah hampir dekat sebelah barat ya, Pak. Hampir terbit sebelah barat. Ya, hampir terbit ke sebelah barat. Inilah namanya Rabbul Masyariqi wal Magharibi. Sayalah yang membuat matahari itu terbit bukan tepat pada tempatnya. Kadang-kadang sebelah timur, kadang-kadang melenceng sedikit, kadang-kadang melenceng juga sebelah barat, begitu juga. Saya yang menenggelamkan matahari ini sebelah barat, kadang-kadang pas dia di atas Ka'bah, kadang-kadang tidak pas di atas Ka'bah. Maka ketika kita ingin mengukur arah kiblat itu, kita lihat saja nanti dalam setahun ada 2 kali kapan dia pas di atas Ka'bah. Ketika itulah kita menentukan arah kiblat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Maka ini namanya Rabbul Masyriqi wal Maghribi, atau dibaca Rabbil Masyriqi wal Maghribi. Jadi boleh dua-dua, tetapi yang ma'rufnya itu adalah bacaan Rabbul Masyriqi wal Maghribi.
Yang membuat siang dan malam itu adalah saya. Maka perputaran ini sebagai bentuk makna konotasi. Matahari terbit, matahari terbenam. Matahari terbit berarti siang, matahari terbenam berarti malam. Kenapa ada dua hal seperti ini? Karena saya yang mengatur mereka, kata Allah. Saya yang membuat mereka itu keluar dan tenggelam. Makanya matahari dan lain sebagainya itu mereka tunduk dan patuh kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan, kami tidak mau amanah ya Allah. Bukan seperti manusia. Manusia dia menerima amanah dan menerima konsekuensinya apabila tidak menjalankan amanah itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah itu kepada langit dan bumi, maksud langit dan bumi yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya. Ketika ditawarkan yang ada di langit seperti malaikat, langit dan lain sebagainya, dan yang ada di bumi seperti air, gunung dan lain sebagainya, mereka tanya, ini konsekuensinya apa kalau kami menerima amanah? Allah mengatakan, kalau kalian menerima amanah, kalian menjalankan dengan baik, maka akan saya berikan reward, kata Allah. Tetapi kalau kalian nanti tidak menjalankan amanah, akan saya berikan sanksi. Mau nggak? Akhirnya mereka sepakat semuanya, matahari dan lain sebagainya, kami tidak mau ya Allah, kami mau tunduk dan patuh saja kepadamu. Makanya matahari selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kullu fi falaki yasbahun, dalam surah Yasin. Mereka itu semua berada pada orbitnya masing-masing. Matahari tidak pernah beradu dengan bulan kecuali hari kiamat nanti. Wa idza asy-syamsu wal qamar, idza jumi'a asy-syamsu wal qamar. Kalau matahari dan bulan itu saya satukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini kan tidak, semua patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bumi, bintang, bulan dan lain sebagainya, dan planet-planet yang lain, semua patuh dan taat kepada Allah. Akhirnya amanah ini diambil oleh manusia, diambil oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi tatkala itu Allah mengatakan, kalau kamu menjalankan amanah, saya akan berikan pahala kepadamu. Tapi kalau kamu tidak patuh kepadaku, akan saya berikan sanksi. Disanggupi oleh Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya puasa ini amanah nih. Kenapa dulu kita terima? Artinya kita mau menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tapi untungnya kalau kita jalankan, diberikan pahala. Itu pun bukan sedikit, berlipat ganda, apalagi di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita tidak patuh kepada Allah, akan diberikan sanksi oleh Allah. Kan adil, Pak, seimbang. Ya. Rabbul masyriqi wal maghrib, la ilaha illahu. Tidak ada, la ilaha, tidak ada selain Allah itu, illahu, kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut kita terima kasih kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan bala kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat bala kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat penyakit kecuali Allah. Ini kalau ada la ilaha illallah di dalam hati kita, aman hidup kita, Pak. Aman hidup, tenang selalu. Ketika ada musibah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saya kembalikan kepada Allah. Kenapa? Musibah itu berasal dari Allah. Dan juga nanti rezeki itu berasal dari Allah, nikmat itu berasal dari Allah. Kalau diangkat nikmat itu juga Allah, maka hidup kita tenang sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memudaratkan kita dan memberikan manfaat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Makanya kalau kita fungsi tawakal itu luar biasa, memberikan motivasi kepada kita untuk terus beribadah, memberikan motivasi kepada kita untuk terus berusaha di dunia ini untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah itu. Kenapa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat kepada saya kecuali dengan izin Allah. Termasuk iblis sekalipun, syaitan sekalipun, ketika ingin memberikan mudarat kepada manusia, tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, kamu bisa menggoda siapa saja illa kecuali hambaku yang ikhlas kepadaku. Ini juga diakui oleh iblis, Pak. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hambamu yang ikhlas beribadah, saya takut sekali kepada dia. Setelah bekerja dia lupa apa yang sudah dilakukan. Dia kerja terus, Pak. Dia membantu, dia berinfak, bersedekah, dia lupa apa yang sudah dia lakukan. Makanya iblis itu takut sekali pada orang-orang seperti ini. Dan dia tidak bisa macam-macam. Ya, tidak bisa macam-macam kepada manusia. Kalaupun dia ingin memudaratkan, dia minta izin dulu kepada Allah. Kalau tidak diizinkan berarti tidak bisa dia. Ya, maka jangan takut ya. Ini makna la ilaha illallah. Kalau kamu sudah mengakui kata Allah, kamu sudah mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah,
kamu mengakui yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengangkat rezeki adalah Allah, yang memberikan mudarat Allah, yang mengangkat mudarat juga Allah, maka oleh karena itu ini fa ini adalah fa sababiyah, fattakhidhu sabila. Maka oleh sebab itu jadikanlah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai wakila. Apa itu wakila? Ya. Kita mendengar kalimat wakila, kalau lihat di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Wakila itu apa? Hafizan, yang menjaga kita adalah Allah. Makanya tidak perlu takut sama orang lain. Sama iblis saja Allah katakan jangan takut sama dia, apalagi manusia, kata Allah. Jangan takut sama dia, pemberi rezeki adalah saya, yang menciptakan kamu kan saya, kata Allah. Sepantasnya kamu takut kepada saya. Jadi kamu jangan takut kepada ini, jangan takutlah kepada saya, yang menciptakan itu adalah saya. Jangan takut kepada neraka, yang menciptakan neraka adalah saya. Maka kalau kamu takut pada neraka, maka patuhlah kepadaku, takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan takut kepada neraka-Ku, kata Allah, makhlukku. Kalau kamu itu takut kepada iblis, maka lebih pantasnya kamu lebih takut lagi kepada pencipta iblis. Kalau kamu takut kepada setan, yang pantasnya kamu lebih takut lagi kepada yang menciptakan setan itu sendiri adalah Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menyembah matahari dan bulan, kata Allah, maka yang lebih pantas lagi kamu menyembah yang menciptakan matahari dan bulan. Maka kenapa orang Jepang menyembah matahari? Karena matahari memberikan kontribusi yang luar biasa. Dengan matahari itu air laut bisa diangkat ke atas. Dengan matahari tanaman bisa berbuah karena terjadi proses fotosintesis. Dengan matahari manusia bisa beraktivitas. Kalau tidak ada matahari kan gelap, ya, bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Makanya orang Jepang ketika muncul matahari pagi hari, mereka menyembah matahari. Kenapa? Kontribusinya yang luar biasa. Ini seperti Ratu Balqis yang dilaporkan oleh burung hudhud. Ketika itu burung hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman, ada satu kaum, satu kelompok tasjuduna lisyamsi, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari. Kenapa? Kontribusinya luar biasa. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, sembahlah yang menciptakan matahari dan bulan. Kan masuk akal, masuk akal. Maka Islam itu, Al-Quran itu, hadis itu yukhatibul aql, dia mengajak akal untuk berdialog. Kadang-kadang ada satu hal yang bisa diterima oleh akal, kadang-kadang ada yang tidak bisa diterima oleh akal. Itulah oleh karena itu membutuhkan kepada hati. Ada kadang-kadang nggak butuh kepada hati, butuh kepada akal saja. Kadang-kadang butuh kepada hati. Itulah masalah keimanan. Masalah nanti yaumul mahsyar, masalah surga dan neraka, itu keyakinan. Karena apa? Tidak bisa dibuktikan secara konkret. Kenapa? Kita yakin, saya beriman kepada Allah. Bagaimana kalau zakat dan infak itu, apa yang kita keluarkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita beriman saja, yakin saja dengan Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kita buktikan secara akal. Ini kalau begini maka akan begini, tak bisa dibuktikan secara akal, ya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah, ini makna fattakhidhu wakila. Kalau di dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Makna wakila itu menjadikan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah. Makanya ketika kita ingin memulai suatu pekerjaan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan Bismillah. Artinya kita bertawakal kepada Allah. Ya Allah, dengan nama Engkau ya Allah. Ya Allah. Ada apapun juga tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu hal itu kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amal ibadahnya itu tak terputus. Makna terputus tidak berkah, tidak ada keberkahan sedikit pun. Ini makna wakilah. Ada juga di dalam tafsir As-Sa'di, kata beliau, mudabbiran li umurika kulliha, yang membuat mengatur semuanya urusan kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kamu seperti ini, kamu begini adalah Allah. Ini makna wakilah. Maka yakinlah kamu, ini makna wakilah tadi, Pak. Yakinlah, kalau kamu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, maka yakinlah yang mengatur kamu adalah Allah, memberikan rezeki kepadamu juga Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wakilah. Kita lanjut. Maka oleh karena itu kata Allah, wasbir ala ma yaqulun. Ini sabar itu akan muncul bagaimananya? Maka sabar itu tidak bisa muncul sembarangan. Sabar kalau di dalam kitab
A'malul Qulub ya punya Dr. Yasir Burhami, sabar itu adalah ibadah hati. Sabar tidak muncul sembarangan, muncul begitu saja, tidak. Banyak orang yang tidak bisa sabar. Ya. Sama juga seperti ridha. Ridha tidak muncul begitu saja, tapi harus melalui sabar, maka akan muncul ridha. Ridha itu maknanya apa? Kenikmatan. Dalam beribadah nikmat, dalam menjalankan ini nikmat. Ketika diberikan sakit pun nikmat sama dia. Ketika diberikan musibah pun nikmat sama dia. Kenapa nikmat? Karena dia tahu musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sakit, nikmat sakit itu. Kenapa? Dia tahu Allah sedang memperhatikan dia. Allah sedang memuji dia. Dan dia tahu kalau sakit itu yang memberikan sakit kepada dia adalah Allah. Tidak ada seorang pun yang memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada seorang kena santet nih, Pak. Disantet oleh si fulan melalui iblis dan syaitan, Pak. Itu pun sebelumnya sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis, syaitan, ketika dia ingin memudaratkan seseorang, dia minta kepada Allah dulu. Maka apa kata iblis? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Dengan kemuliaanmu, dia bawa nama Allah. Dengan kemuliaanmu saya akan menggoda mereka dan membuat mereka tergelincir dari beribadah. Mereka beribadah tapi setengah jalan sudah malas ya, sudah tergelincir dia, sehingga dia lupa tujuan hidupnya apa. Tapi saya minta izin dulu kepada engkau oleh Allah. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Maka iblis itu ketika dia sudah tidak tahu mau lari kemana lagi, sudah mentok, maka dia mengatakan inni akhafullah, saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kan tidak seperti itu. Kalau dia ingin mencurikan, tak mungkin dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kau menjadi demi curu. Kenapa baca Bismillah? Supaya berkah. Nggak ada. Makanya ketika itu dia ingin korupsi, ya Bismillahirrahmanirrahim, saya mau korupsi supaya hasil korupsi ini berkah. Tidak berani dia baca Bismillah. Kenapa? Dia tahu perbuatan itu dibenci oleh Allah. Dia tahu. Ketika ingin membunuh orang lain, Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada bunuh. Dia tahu membunuh itu dilarang oleh Allah, maka dia tidak berani mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena Allah membenci hal seperti itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ya wasbir ya. Maka maka sabar itu tidak muncul begitu saja. Sabar adalah salah satu ibadah hati, ya Mbak. Ibadah hati itu yang tahu cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beribadah hati, dia itu sedang teringat kepada Allah. Ketika dia sabar, dia teringat kepada Allah. Ketika dia itu wara', dia teringat kepada Allah. Ketika dia itu qanaah, dia teringat kepada Allah. Diberikan rezeki sedikit oleh Allah, alhamdulillah. Itu qanaah ibadah hati. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Hanapu dapat qanaah roh katanya. Hanapu apakah Pak Gob? Enggak perlu kita kasih tahu sama orang lain. Saya qanaah sekali dalam hidup ini. Enggak perlu kasih tahu. Berarti enggak qanaah dia. Qanaah itu ibadah hati. Atau kita mengatakan saya sudah cukup sabar selama ini, berarti dia belum sabar lagi. Saya sabar, saya ikhlas sekali ya, saya bantu masjid, berarti tidak ikhlas. Kalau diucapkan kata-kata itu berarti dia tidak ikhlas, dia tidak sabar. Ya. Maka kalau ditanya sebatas mana sabar, tidak pernah ada batas sabar itu. Karena sabar itu urusan hati dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nanti ini sudah batas kesabaran saya, berarti selama ini tidak sabar dia. Kenapa? Dia ungkapkan sabar itu. Makanya kesabaran itu muncul kapan? Ketika kita sudah menjadikan Allah itu sebagai wakila. Kita sudah menjadikan Allah itu sebagai penjaga kita, pemberi rezeki kita, yang mematikan kita, menghidupkan kita, memberikan rezeki, memberikan mudarat, mengangkat rezeki, mengangkat mudarat dan lain sebagainya. Kalau sudah kita tahu itu, maka sabar akan muncul dalam hati kita. Udah sabar dong, sabar saja. Dia Allah kita sabar saja, tidak ada masalah, sabar saja, ya Pak. Kenapa? Karena kita yakin kepada Allah. Maka sebagian orang kenapa dia tidak bisa sabar? Karena dia tidak yakin betul dengan Allah, setengah-setengah, ragu-ragu dia. Ini kalau kita tidak sabar, habis kita ini, Pak. Yuhana tetap habis ini. Ditalimi terus sama orang lain, ya, Pak. Maka Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Memang ayat ini untuk Nabi Muhammad. Tetapi walaupun untuk Nabi Muhammad, kata Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau, kullu khitabin lin nabi khitabun li ummatihi. Setiap ada dialog dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku juga untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk ini.
Wasbir ala ma yaqulun, ya Muhammad, bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Mereka mengatakan kamu gila, sabar saja kamu ya Muhammad, biarin saja. Mereka itu juga mati, kamu juga akan mati, kan biasa itu. Karena apa? Kita bersabar saja untuk sementara, untuk mencapai sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi, Pak. Di mana itu lebih dahsyat? Di alam barzah. Nikmat alam barzah lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia. Dunia itu kan kecil sekali, Pak. Bumi itu kecil sekali. Kalau Allah memberikan nikmat kita di bumi ini, berarti nikmat itu adalah bagian kecil dari nikmat-nikmat yang lain. Ya. Maka Allah katakan kan begini, nikmat di dunia itu tidak lebih seperti apa? Seperti sayap nyamuk, Pak. Sayap nyamuk, Pak. Artinya kan sedikit sekali, Pak, kecil sekali. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ilmu pengetahuan, kecerdasan, kehebatan dan luar biasa, itu tidak jauh bedanya seperti kita memasukkan al-ibrah. Ibrah itu jarum ke lautan, kemudian kita tarik, kemudian maka yatabaqqa bihi, yang sisanya yang melekat di jarum itu, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah yang menurut kita itu sudah dahsyat sekali. Artinya ada yang lebih dahsyat lagi dari nikmat itu. Ya, ada yang lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, apa kata beliau? Kalau seandainya manusia tahu nikmat yang ada di alam barzakh, nikmat yang akan diterima setelah dia meninggal dunia, latamannaunal mauta, mereka akan bercita-cita untuk cepat-cepat matinya, cepat-cepat matinya. Ini contohnya begini, kalau orang tahu bagaimana nikmat tinggalnya di Jepang, tinggalnya di Eropa, maka dia akan berdoa, ya Allah, supaya saya cepat-cepat pergi ke Eropa, pergi ke Jepang, ya. Kenapa? Supaya saya bisa mendapatkan nikmat itu. Tapi orang sebagian tak tahu, ya, nggak tahu ini bagaimana Jepang, bagaimana, nggak tahu dia, Pak. Maka kalau orang tahu, kata Imam Al-Ghazali, bagaimana nikmatnya di alam barzakh lebih dahsyat lagi dibandingkan dunia ini, maka dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Kenapa? Supaya ketemu dengan nikmatnya alam barzakh. Walaupun kalian tidak bercita-cita, kata Allah, untuk mati, kalian juga akan mati juga. Sehebat apapun dia akan mati juga. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa qila man raq. Kalau seorang itu rohnya mau sampai ke lehernya, mau sakaratul maut, Allah mengatakan, wa qila man raq. Kamu panggil dokter spesialis kamu, kata Allah. Kamu panggil orang pintar, kamu panggil orang hebat, kamu panggil jin yang hebat, iblis yang hebat untuk mengembalikan kembali rohmu. Tidak bisa, kata Allah. Tidak ada yang bisa. Kalau aku cabut roh kalian, tidak ada yang bisa mengembalikannya kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia, kata Allah. Maka ini kalimat tantangan nih, Pak, ditantang oleh Allah. Siapa yang hebat sekali, kata Allah? Jin itu hebat. Coba ketika saya cabut roh kamu, dikembalikan sebentar saja, dikembalikan. Tidak ada yang bisa. Wa qila man raq. Tidak ada yang bisa, kata Allah. Kenapa? Karena syaitan itu makhlukku juga, kata Allah. Saya ciptakan dia. Sehebat apapun dia makhlukku. Sehebat apapun malaikat itu, dia makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang lebih hebat lagi daripada malaikat itu, Pak, yang menciptakan malaikat itu sendiri. Wasbir ala ma yaqulun. Jadi kalau di dalam Syekh Tantawi mengatakan begini, ini terjemahannya dulu. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Kita beribadah, ada saya yang ngomong, ibadah apa, ibadah, selalu ibadah, selalu begini, selalu begitu. Kita dakwahi mereka kepada kebaikan. Apa kata mereka? Apa dakwah kami? Apa suruh kami kebaikan? Sabar saja Muhammad, sabar saja. Makanya Syekh Tantawi mengatakan, la tahtamu bi umurihim. Kamu nggak usah perhatikan, nggak usah ini dengan urusan mereka, biarin saja. Yang penting kamu dakwah saja. Maka Allah mengatakan lagi dalam Al-Quran, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka itu, Zarhum ya'kulun, mereka makan haram, makan ini, makan itu, seperti binatang makan. Binatang kan nggak ada yang larang binatang, punya siapa saja dia makan, biarin saja ya Muhammad. Ketika kamu dakwahi mereka nggak mau dengar, Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u, dia menggunakan fasilitasku, biarin saja. Dia nggak teringat kepadaku, biarin saja ya Muhammad, aku punya, biarin saja. Wa yulhihimul amal, di kepala mereka itu apa? Cita-cita saja, apa? Ini 2023 begini, 2025 saya akan buat saham ini, buat itu. 2026 akan saya beli tanah lagi yang luas. Biarin saja mereka begitu, nanti mereka akan tahu diri sendiri. Itu berdoa, Pak. Ketika dia mulai sakit, orang kalau mau tahu diri sudah mulai sakitnya, sudah takut mati dia, Pak. Apalagi kan mati tanya. Ini mau hampir mati saya nih, kenapa sudah sakit?
Sakitnya makin bertambah parah lagi, kamatilun. Panggil orang yang baca Yasin, baca Quran ya. Supaya apa? Bisa sembuh kembali. Doain saya ya, panggil anak yatim. Ini yatim. Waktu sakit panggil anak yatim. Ketika tidak sakit lupa sama anak yatim. Untuk apa anak yatim? Karena doa anak yatim dikabulkan. Doa untuk saya ya anak yatim, doa ya supaya cepat sembuh ya, Pak. Kenapa? Karena dia sudah melarat ya, Pak. Sudah susah. Maka dia panggil anak yatim. Ya, nih. Maka Allah katakan, tak apa-apa itu, biarin saja. Nanti dia akan tahu diri sendiri dia. Sebagaimana Fir'aun, biarin saja dia. Makanya tadi, yang Imam bacakan tadi, Imam bacakan tadi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالدَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, kata Allah, saya kirimkan dia itu air bah. Saya kirimkan macam-macam, saya kirimkan. Untuk apa? Karena saya sayang kepada Fir'aun, kata Allah. Saya sayang kepada dia. Maksudnya, saya kirimkan air bah itu supaya dia teringat kepadaku. Saya kirimkan wal jarat itu belalang, hama. Jadi dia makan semuanya itu. Hasil-hasil punya penduduk Mesir. Supaya dia teringat kepadaku, tapi tidak teringat juga. Makanya dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Kalau kamu bisa kasyafna anhumur rijza, ya, kamu bisa mengangkat musibah ini, kami akan beriman kepadamu dan kami akan mengirim Bani Israel untukmu. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, angkatlah musibah orang Mesir ini, kemudian turunkan air itu kembali. Apa kata Fir'aun? Itu sihir, kata beliau. Kami tidak percaya kepadamu. Jadi ada obatnya, Pak. Fir'aun pun ada obatnya. Tetapi ketika diberikan musibah, dia teringat. Yang bisa menurunkan air bah ini, yang bisa menghilangkan hama ini, yang bisa air sungai Nil itu menjadi jernih kembali adalah Tuhannya Musa. Dia tahu, Pak, kenal dia sama Allah, bukan tidak kenal. Ketika susah, ya. Maka seorang ketika susah dia teringat kepada Allah, tapi ketika dia berhasil tidak teringat kepada Allah. Yang ada itu yang teringat kepada Allah, selalu berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, tolong saya ya Allah. Ini pekerjaan tidak ada apa-apa, tidak ada. Teringat ya, Pak. Ketika dia gagal panen, dia berdoa lagi, ya Allah tolong saya gagal panen ya Allah. Tetapi ketika diberikan nikmatnya, dia sudah mulai lupa kepada Allah, Pak. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah menganjurkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sabar saja, tidak apa-apa. Mereka tidak bisa macam-macam sama kamu. Coba lihat, ada enggak orang-orang ini macam-macam ke Nabi Muhammad? Paling-paling ketika terjadi perang Uhud ya. Ketika dilempar dengan batu, Pak. Itu pun untuk apa? Sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran bagi yang lain, sebagai diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian oleh Allah. Tetapi lebih daripada itu tidak. Mereka ingin membunuh Rasulullah dari dulu, tapi tidak bisa membunuh, tidak bisa ya, Pak. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling cilet-cilet. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya Muhammad, yang menimpa kamu itu cilet-cilet itu. Orang lain tak bisa macam-macam sama kamu. Dia ingin mudarakan, ingin tak bisa dia. Cuma cilet-cilet saja, kamu kening, kamu berdarah, gigi kamu patah dan lain. Itu cuma cilet-cilet saja. Dan mereka tidak bisa macam-macam kepadamu kecuali dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Ya, inilah perintah kita untuk menjauh dari orang-orang yang berbuat dosa. Kalau kita sudah mendakwahi mereka tidak mau mendengar, maka jauhilah mereka. Kenapa jauhi mereka? Nanti kalau ingin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika ingin mengazab mereka supaya jangan kena kita juga. Kita dakwahi mereka baik-baik, namun dengar biar urusan mereka dengan Allah. Kita cuma penyampai saja. Ada orang yang tidak salat, kita sampaikan, hai semayang, salat. Kalau tidak salat nanti muncul murka Allah. Jangan gara-gara kamu satu kampung ini rusak semua. Satu kampung kena bala. Satu kampung dirunkan musibah gara-gara kamu yang tidak berbuat ibadah salat. Dia nak mau dengar, ya sudah, wahjurhum hajran jamila. Jauhkanlah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana solusinya? Kita sudah mendakwahi dia tidak mau mendengar. Kita sudah mengajak dia, tidak mau mendengar. Mari kita mentelaah Al-Quran, mari kita melihat Al-Quran, jangan pernah ini. Dia nak mau dengar. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, kita sabar. Sudah. Kemudian yang kedua, wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan mereka. Jangan bergaul lagi dengan mereka. Jangan dekati mereka. Karena kita sudah memberitahukan, mengajak mereka kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga, wadharni
Wadharni itu apa? Tinggalkan urusan mereka untuk saya, kata Allahnya. Ini sudah mulai ini, Pak. Kalau sudah seperti ini, berarti Allah akan mengazab mereka. Biarin saja urusan mereka itu, urusan saya. Dharni. Ini juga pernah Allah ungkapkan ketika Allah akan mengazab Walid Al-Mughirah. Dharni wa man khalaqatu wahida. Ya, ini, Pak. Ada yang mengatakan ayat itu khusus untuk Walid Al-Mughirah. Ada yang mengatakan ayat itu bukan Walid Al-Mughirah saja. Ada orang-orang seperti Walid Al-Mughirah itu, kata Allah, Dharni, tinggalkan dia itu untukku. Maknanya apa? Biarkan aku azab dia, kata Allah. Supaya apa? Apakah Allah benci? Tidak. Supaya jangan menjadi penyakit bagi yang lain. Ketika dia sudah dilenyapkan, maka jadi obat bagi yang lain. Oh, jadi parah juga rupanya. Takut juga mereka. Kenapa? Karena sudah ada contoh. Makanya Allah mengazab Walid Al-Mughirah supaya menjadi contoh bagi yang lain. Ada dua kelompok. Ada yang mengambil itu sebagai contoh, ada yang menjadikan itu sebagai olok-olokan saja. Panenanya, hana petinya, mana ada itu? Enggak percaya kami. Ya, itu kan untuk menakut-nakuti saja. Ya. Tapi kelompok yang pertama mengatakan apapun itu, kalau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita percaya. Karena keimanan itu at-taqwa hahuna. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini azab akhirat. Ada yang mengatakan begini, Dharni itu azab dunia akhirat. Ada juga yang mengatakan Dharni, tinggalkan mereka, nanti saya azab di akhirat. Tetapi banyak penafsir mengatakan, tatkala Allah mengazab satu kelompok yang tidak patuh kepada Allah, itu azabnya dua, azab di dunia dan azab di akhirat. Dan azab itu juga ada dua model. Ada azab fisik, ada azab batin. Azab fisik, kita diberikan penyakit oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Ya, ini azab fisik ini. Satu lagi azab batin. Batin itu yang makin susah. Azab batin apa? Batin ini diazab oleh Allah. Kita selalu susah dan gundah. Kesusahan kita itu adalah azab batin. Punya banyak duit makin susah, banyak jabatan makin susah, kita punya banyak fasilitas makin susah. Artinya apa? Kita sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak ada sama kita? Fasilitas ada semuanya sama kita. Semuanya nikmat ada sama kita. Kenapa kita susah? Susah tidur, susah berinteraksi, susah ini, susah itu, semua susah, Pak. Ketahuilah kalau ada orang seperti itu, dia berarti sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, la tu'jibuka ajsamuhum. Kamu jangan lihat fisik mereka. Fisiknya sehat-sehat, kuat-kuat, tetapi mereka sedang saya azab batin. Batinnya saya azab. Makanya ketika perang Badar, itu ada 1000 orang kafir. Mereka fisiknya luar biasa, Pak. Ketika akan bertempur dengan kelompok Rasulullah SAW, pedangnya juga luar biasa, ahli pedangnya juga, ahli perang juga, kudanya juga banyak sekali. Sedangkan dari kelompok Rasulullah itu bukan kelompok terlatih. Mereka latihan jelek-jelek. Pedang cuma 2, kuda cuma 2, punya mikhdad dan mursyid, baju besi juga 2. Artinya apa? Modal mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, kamu jangan takjub dengan tubuh mereka, kehebatan mereka. Kenapa? Karena mereka sedang saya azab batinnya. Maka ketika batin mereka diazab, ketika mereka melihat orang mukmin, ketakutan luar biasa mereka, takut luar biasa. Maka orang takut, orang gundah itu sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ini takut, melihat koleganya takut, resah, ini diambil hartaku bagaimana, itu sedang diazab batin oleh Allah. Walaupun hartanya banyak, jabatannya juga banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna Dharni. Biarkan dia, enggak ada masalah itu, kata Allah. Kamu dakwah bengeh-bengeh, yang jelas jangan marah-marah. Ketika kita mendakwahi satu kampung, mari kita beribadah, mari kita salat. Setelah setahun 2 tahun kemudian mereka tidak salat juga, jangan bangun di atas mimbar marah-marah. Ya, marah-marah kepada mereka. Rugi saya tinggal di sini selama setahun tapi mereka tidak salat. Jangan marah-marah, kata Allah. Sudah tinggalkan mereka. Itu biar urusan saya, kata Allah. Maknanya mereka sudah sampai, sudah kamu dakwahi, sudah kamu kasih tahu kalau salat itu wajib. Ketika tidak mereka respon, itu urusan saya, kata Allah. Yang mengazab mereka sejak saya. Ya. Wal mukadzibin ini apa? Orang yang mendustai Allah, mendustai Nabi, mendustai Al-Quran, mendustai hari kiamat, mendustai yang iman kepada rukun iman itu. Dia dustai semuanya, tidak yakin dia. Itu orang mukadzibin namanya. Dan biarin saja itu urusan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang mukadzibin itu yang pertama diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan kenikmatan dunia, diberikan begitu saja. Tapi pada akhirnya apa? Diazab oleh Allah bahkan sampai miskin dan tidak punya apa-apa lagi. Mana contohnya? Walid Al-Mughirah.
Tidak punya apa-apa lagi dia. Mati dalam keadaan fakir lagi, bukan miskin, fakir. Fakir itu lebih dahsyat dari miskin. Abu Lahab kan begitu juga, Abu Jahal kan begitu juga. Mati dalam keadaan tidak ada apa-apa dia, padahal dia orang hebat dan orang kaya sekali. Tapi dia azab oleh Allah. Natar bin Harith juga demikian. Dia terpandang pada suku Quraisy, tapi ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi itu semuanya, habis semuanya. Dan diazab dalam keadaan hina. Padahal dia punya semuanya, punya ini, punya itu, dan hebat juga, dan terpandang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan punya 4 anak. Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Nabi Nuh tidak tahu kalau anaknya yang Kan'an itu dia sudah syirik kepada Allah. Dia tidak tahu. Yang dia tahu apa? Dia memberikan pendidikan yang sama kepada 4 orang anaknya. Dia berikan pendidikan yang sama. Makanya ketika Kan'an tenggelam, Nabi Nuh memohon kepada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah, paling enggak engkau maafkan dia. Kenapa engkau tenggelamkan dia ya Allah? Dijawab oleh Allah, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan. Kamu tinggalkan itu urusan saya, itu bukan urusan kamu lagi. Anak kamu syirik kepadaku, kata Allah. Kamu tidak tahu. Yang kamu tahu, kamu memberikan pendidikan agama kepada anakmu. Kamu tidak tahu di belakang itu dia berinteraksi dengan orang-orang musyrik dan dia juga syirik kepadaku. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam minta maaf kepada Allah. Ya Allah, kalau demikian saya minta maaf. Makanya kita kalau ada anak kita kuliah entah di mana-mana dia kuliah, perlu kita pantau selalu, perlu kita pantau. Di sini kita memberikan pendidikan agama kepada anak kita, kita ajarkan salat, ajarkan agama dan lain sebagainya. Tetapi pergaulannya di luar menuntut dia untuk tidak salat, menuntut dia untuk tidak puasa, menuntut dia itu untuk tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu kalau dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu apa? Dia anak baik-baik. Makanya terus dipantau anak itu, apa yang dilakukan oleh anak kita dimanapun dia, mau sekolah di dalam negeri, di luar negeri dan lain sebagainya, selalu kita pantau. Nak, udah salat nak kamu sudah begini, sudah begitu, itu kita tanya dulu. Karena dengan salat itu sebagai benteng dia. Tapi kalau sudah tidak salat, ya ini sudah hancur dia, pribadi dia sudah hancur. Kenapa? Dia tidak melakukan ibadah salat lagi. Kalau sudah tidak salat, yang lain hancur semuanya. Walaupun dia bersedekah dan lain sebagainya, maka itu tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak salat. Kemudian ulin na'mah. Biarkan orang-orang, ini ada 3 orang ini Pak, 3 kelompok. Zarni, biarkan orang-orang yang sudah tidak mau mendengarmu itu kamu dakwahi, biarin saja mereka. 1, wal mukadzibin, orang yang mendustai kamu, mendustai aku, kata Allah, mendustai Al-Quran dan lain sebagainya, biarkan itu urusanku. 2, ulin na'mah, orang yang menggunakan fasilitasku. Aku berikan nikmat ini, nikmat itu, nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat banyak aku berikan, kata Allah. Biarin saja, mereka tidak mengenalku, biarin saja. Yang merugikan mereka sendiri. Kalau mereka salat, yang untung mereka sendiri. Kalau mereka berinfak, bersedekah, yang untung mereka sendiri. Kita kan cari rugi namanya, Pak. Kita tidak mau bersedekah, itu jadi rugi namanya. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah untuk sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hadis ini? Ini ketika seseorang itu salah memahami hadis. Ibadah puasa itu berbeda dengan ibadah lain, Pak. Sehingga Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kita jangan salah paham terhadap hadis ini, Pak. Hadis kursi ya. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Sebagian mengatakan ketika kita tanya, kenapa puasa? Puasa untuk Allah, ke Allah puasa. Untuk apa ini? Untuk Allah, semua untuk Allah. Kenapa? Karena hadisnya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Apakah Allah butuh kepada puasa kita? Maka kita harus memahami makna hadis itu. Maksud as-saumu li, puasa itu adalah hakku untuk membalasnya. Kenapa? Karena puasa itu pahalanya bisa berbeda-beda. Kalau salat tidak, yang salat berjamaah dapat 27, yang salat di rumah juga dapat satu. Orang yang bersedekah sudah jelas pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah 7 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan ila masya'a, lebih daripada itu. Jelas. Yang bersedekah jelas, yang naik haji juga jelas, yang umrah juga jelas. Semua yang kita lakukan itu jelas, kecuali puasa. Di dalam rumah tangga kita yang berpuasa 6 orang, ayah, ibu, dan 4 orang anak. Tetapi pahala mereka walaupun tinggal di satu rumah, pahalanya bisa berbeda-beda.
Ayah karena dia bisa menjaga apa namanya, makan dan minum, tidak makan dan minum saja, yang lain tidak dia jaga, berarti ayah tidak dapat apa-apa. Yang dia dapat al-ju' wal atas. Inilah namanya puasa awam. Dia pikir puasa itu menahan lapar dan haus saja. Setelah menahan lapar dan haus itu puasa. Apa bedanya dengan orang barat ketika mau dioperasi mereka berpuasa juga? Kan tidak ada bedanya. Ya, ini yang pertama. Yang mereka dapat cuma lapar dan haus saja. Kemudian istri kita apa? Dia berpuasa, menjaga lapar dan haus, menjaga mata dan lain sebagainya, dia dapat pahala. Berbeda dengan bapak tadi, dia dapat pahala. Anak yang pertama dia dapat pahala lebih banyak lagi, 80%. Anak yang ketiga cuma 10%. Anak yang keempat 0, sekian persen. Makanya pahala puasa itu kata Allah, as-saumu li. Puasa itu untukku. Maksud untukku apa? Akulah yang berhak membalasnya sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan. Kalau maksimal mereka lakukan 100% aku berikan. Kalau sedikit mereka lakukan 0, sekian persen aku berikan kata Allah. Ya, inilah maksud as-saumu li. Kita jangan salah paham nanti. Puasa itu untukku, berarti ke Allah. Puasa Allah berleh puasa kita. Allah butuh puasa kita. Nah, butuh Allah. Kalau kita puasa untungnya kita sendiri. Kalau kita membohongi orang lain, itu kejelekannya kembali kepada kita sendiri. Kita tekan macam-macam kejelekan, kembali kepada kita sendiri. Kita mengolok-olok si fulan, kita mendalimi si fulan, sama saja seperti mendalimi diri sendiri. Ya, makanya Allah katakan kebaikan itu kembali untukmu, kejahatan juga kembali untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala talu, kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan caci maki saya, caci maki dirimu sendiri kenapa engkau berbuat kejahatan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jam berapa sudah? Kita lanjut ya, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ulin na'mah. Jadi ulin na'mah itulah orang tadi, Pak. Dia sudah saya berikan fasilitas tapi tidak pernah mengenal yang memberikan fasilitas itu siapa. Sudah saya berikan kenikmatan dia, ada fasilitas ini, fasilitas, tapi tidak pernah mengenal saya. Tidak apa-apa, kata Allah. Saya tidak ada untung, tidak ada rugi. Dia mau teringat, mau nggak teringat, tidak ada untung, tidak ada rugi. Cuma kerugian itu untuk diri dia sendiri. Kenikmatan itu untuk diri dia sendiri juga. Bagaimana caranya? Kata Allah berpesan pada Nabi Muhammad. Kalau ada orang diberikan nikmat dunia, dia lupa kepada Allah. Kalau ada orang yang mendustai Al-Quran dan dia lupa kepada Allah, mendustai Allah, mendustai Rasul, wa mahilhum, maka biarkan mereka begitu saja. Biarkan saja. Kenapa? Sudah kita dakwahi mereka. Biarkan begitu saja. Mereka ketika kita biarkan, waktu itulah Allah sedang mengazab mereka. Apakah azabnya dalam bentuk fisik atau azab dalam bentuk batin? Jadi dalam bentuk fisik apa? Fasilitas yang mereka gunakan itu diambil oleh orang lain, dia tidak dapat fasilitas lagi, atau apa? Dia diazab batin, tidur enak, semua enak, tapi tidak apa namanya? Fasilitas enak tapi tidak nyaman, Pak, tidak nyaman, tidak nyaman. Karena manusia ini kan relatif, Pak, relatif ya. Ada gambarannya begini. Ketika seseorang itu dia naik mobil bagus, ada sopir di depannya, kemudian dia ada penjaga pengawalnya, dia naik ke atas tol, naik tol ya. Ketika naik tol mobilnya AC luar biasa. Ketika sampai di atas tol dia melihat di bawah itu ada orang kerja di sawah, sedang membajak sawah. 2 orang suami istri. Ketika itu apa kata suami istri ini? Waduh, enak sekali mereka ya. Naik mobil mewah, kemudian tempatnya nyaman, semua enak, tidak ada matahari, nyaman sekali. Apa kata orang di sawah ini, seandainya saya bisa jadi beliau itu, maka nyamanlah hidup kita. Ya, dia ngomong sama istrinya, dia nyangkol terus. Kata orang yang di dalam mobil, waduh enak sekali ya orang yang di sawah itu ya, tidak ada pikiran apa-apa. Saya walaupun di tempat nyaman ini, saya pikir gaji pegawai saya hari ini bagaimana, ini bagaimana. Kalau tidak dapat gaji pegawai hari ini, habis saya, katanya. THR habis saya tidak bisa kasih THR ini, bagaimana nih. Walaupun dia nyaman dia di mobil itu, tapi pikirannya bercabang-cabang pikirannya. Ya. Maka dia bercerita, kalau saya jadi seperti mereka yang kerja di sawah itu, aman saya. Apa yang saya kerja itu yang saya makan. Ini tidak, sudah bercampur ini, bercampur itu, susah saya lagi, ditagih ini, ditagih itu, dan macam-macam. Jadi makanya relatif. Kalau kita tanya sama orang miskin, bagaimana nikmat sama kamu? Kata dia apa? Saya mau jadi orang kaya, supaya bisa kaya, banyak fasilitas. Coba tanya sama orang kaya, Bapak cita-cita mau jadi apa? Bapak mau apa? Yang Bapak harapkan apa dengan harta Bapak? Saya tidak perlu lagi sama harta ini, saya perlu anak yang saleh. Ya sudah, anak saleh dia minta, Pak. Tidak perlu lagi harta. Kenapa tidak ada guna lagi harta sama dia? Ya, nih, Pak. Maka kalau tanya sama orang itu relatif, nikmat itu relatif. Makanya qanaahlah kita, Pak. Terimalah apa adanya. Apa yang diberikan oleh Allah? Diberikan sakit, alhamdulillah.
Kenapa alhamdulillah? Karena kita yakin penyakit itu berasal dari Allah, yang mengangkat juga Allah. Dan kita yakin Allah sedang memperhatikan kita. Dan kita yakin Allah sedang sayang kepada kita. Kenapa sayang diberikan penyakit? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang itu, maka dia akan diuji. Ada saja ujian pada dia. Maka kita ketika diuji oleh Allah selalu alhamdulillah, Allah sedang melihat saya, Allah sedang memperhatikan saya, Allah sedang menguji saya. Nabi Muhammad kapan tidak diuji? Hampir setiap hari cobaan-cobaan selalu. Apakah Allah benci kepada Nabi Muhammad? Tidak benci. Apakah Allah benci kepada Nabi Ayub alaihissalam? Penyakit beliau 17 tahun penyakit beliau. Kita baru sakit 3 hari saja sudah, aduh nak mau lagi saya ibadah, rugi ibadah, untuk apa ibadah kalau kena penyakit? Artinya kita baru diuji oleh Allah sudah goyang seperti itu. Ya. Makanya apa yang kamu lakukan ya Muhammad? Wa mahilhum qalila. Jadi makna mahilhum qalila, biarkan mereka begitu saja ila muddatihim. Kata Imam Al-Baghawi, muddatihim apa? Sampai batas waktunya. Berapa tahunlah dia sanggup seperti itu? Sekarang berapa umurnya? 50. Mungkin 50 sekian sudah meninggal. Biarin saja dia. 60 sekian ini sudah habis dia. Berapa tahun umurnya? 57. Setahun lagi sudah pensiun, tidak aktif lagi. Tidak apa-apa, biarin saja dia, kata Allah. Biarin saja dia seperti itu. Ini namanya wa mahilhum qalila. Biarin saja. Dunia itu kan enggak ini. Maka Allah mengatakan, inna narithul arda wa man 'alaiha. Ini dunia ini saya wariskan kepada orang setelah kalian. Wa ma 'alaiha, dan apa yang di atas bumi. Fasilitas-fasilitas ini semua saya berikan ini ahli waris. Saya berikan kepada orang setelahnya. Maka jangan kita merasa hidup selalu, tidak. Kita mati juga. Buktinya mana? Orang tua kita dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Kemudian anak kita sebagian ini dulu ada, sekarang tidak ada lagi. Saudara kita dulu ada sama kita, sekarang tidak ada lagi. Kita juga akan seperti mereka. Kita juga akan seperti ayah dan ibu kita, tidak ada lagi juga. Ya. Cuma kita karena sudah dilalaikan dengan fasilitas ini, kita lupa kalau kita juga akan mati. Saya rasa cukup sekian saja. Besok insya Allah kita lanjut dengan wa inna ladaina angkalan. Ini ketika Allah biarkan, kamu tenang saja. Ketika dibiarkan akan diberikan apa? Diberikan azab untuk orang ini. Ya. Itu 2 azab tadi. Apakah azab fisik atau azab batin? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.